Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifati Uzma, NIM 1912111533 dari kelas 2A Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil dan anak remaja dengan HIV/AIDS. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS. Yang pertama itu HIV. HIV adalah, sebelumnya kita harus mengenali dulu apa itu HIV. HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi seperti darah, air ASI atau air susu ibu, sperma dan cairan vagina selama kehamilan dan persalinan. Orang yang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan, atau air. Gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu dengan HIV/AIDS yang pertama yaitu ketidaknyamanan prenatal antara lain karena keletihan yang hebat, anoreksia, dan penurunan berat badan. Yang kedua yaitu adanya infeksi Candida persisten, kondiloma angogenital, dan adanya tanda herpes simplex. Yang ketiga, ibu hamil dengan HIV/AIDS mengalami diare kronis selama 1 bulan, lebih dari 1 bulan, dan adanya demam lama lebih dari 1 bulan. Yang keempat, perubahan psikologis pada ibu hamil dapat terjadi pada tiap trimester kehamilannya karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya. Selanjutnya, pada ibu hamil dengan HIV/AIDS mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun ibu sendiri, seperti ruptur saat persalinan, bayi lahir cacat, berat bayi lahir rendah, dan bayi lahir prematur dan janin tertular HIV. Selanjutnya, masalah psikologis seperti adanya ambivalensi, perasaan ragu-ragu akan kehamilannya, depresi, kekhawatiran yang berlebihan terhadap janin, bahkan dapat juga terjadi postpartum blues. Selanjutnya yaitu penata laksanaan antenatal. Yang pertama, asuhan antenatal seperti vital sign, tinggi badan, berat badan, imunisasi TT. Yang kedua, pelihara kesehatan secara umum, yaitu pola hidup sehat, diet seimbang, olahraga, jauhi faktor risiko, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selanjutnya itu kurangi jumlah virus, yaitu minum ARV secara teratur sedini mungkin. Dan selanjutnya deteksi dini dan atasi faktor penyulit seperti malaria, tuberkulosis, atau ketergantungan narkoba. Selanjutnya itu penata laksanaan persalinan, yaitu prinsip kewaspadaan universal seperti cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, penanganan alat medis tajam, penerapan budaya aman dalam kamar operasi dan kamar bersalin. Selanjutnya, biasanya yaitu pada asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS, diagnosis yang terjadi pada bayi dan anaknya yaitu yang pertama, bayi tertular HIV secara klinis tampak normal. Yang kedua, penanda tersering adalah pneumonia. Yang ketiga, gejala umum seperti kelainan tumbuh kembang, kandidiasis oral, diare kronis, dan hepatosplenomegali. Selanjutnya kita masuk kepada aspek ibu hamil dengan HIV. Biasanya yang pertama itu pengkajian yang harus kita tanyakan. Yang pertama yaitu identitas ibu dan suami. Yang kedua, riwayat kesehatan. Biasanya kalian mengatakan diare berhari-hari disertai lemas, pusing, mual muntah, dan mengeluh nyeri pada bagian perut. Wajah kalian tampak pucat dan kurus, dan TTV pada ibu hamil tersebut abnormal. Yang kedua yaitu riwayat penyakit dahulu. Biasanya kalian mengatakan dulu pernah sakit diare dan demam. Riwayat keluarganya yaitu suami atau keluarga pernah menderita HIV/AIDS. Selanjutnya kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan
spiritual. Yang pertama yaitu aktivitas kalian mengeluh nyeri pada bagian perut saat beraktivitas. Yang kedua seksualitasnya yaitu penggunaan kontrasepsi. Yang ketiga psikologis, kalian takut bayinya tertular HIV/AIDS, kalian tampak menangis. Yang selanjutnya itu sosial, kalian merasa keluarga mulai menjauhinya. Dan selanjutnya intervensi dan implementasi keperawatan yang kita lakukan yaitu yang pertama sesuai prioritas diagnosa keperawatannya, yang kedua manajemen jalan nafas, yang ketiga manajemen cairan, yang keempat manajemen hipertermia, dan kelima manajemen nutrisi. Baiklah, itulah asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS. Selanjutnya kita masuk kepada asuhan keperawatan pada anak dan remaja dengan HIV/AIDS. HIV adalah retrovirus atau suatu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan dengan menghancurkan limfosit T atau sel yang sangat penting untuk melawan infeksi dan mengembangkan kekebalan. Jika tidak diobati, infeksi HIV membuat sistem kekebalan tidak berguna dan anak tidak dapat melawan infeksi yang paling jinak sekalipun. Jika dibiarkan, virus ini dapat berkembang menjadi penyakit AIDS. Lebih dari 2,8 juta anak dan remaja hidup dengan HIV/AIDS pada tahun 2019 dan hampir 9 dari 10 di Afrika Sub-Sahara. Di Indonesia hingga 2018 ini pengidap HIV pada anak dan remaja di bawah 19 tahun terus bertambah, mencapai 2.881 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2010 sebanyak 1.622 anak terinfeksi HIV. Pada anak dan remaja ini 3 cara penularan HIV. Yang pertama yaitu mode transisi, seperti kontak seksual, paparan perkutan atau membran mukosa terhadap jarum atau benda tajam yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Yang kedua waktu transisi yaitu intrauterin, intrapartum, dan pasca persalinan. Yang ketiga, faktor ibu yang menentukan transmisi dari HIV seperti jumlah CD4 ibu rendah, adanya penyakit menular seksual, dan viral load ibu tinggi selama hamil. Tujuan utama perawatan prenatal pada ibu hamil dengan AIDS adalah untuk menurunkan viral load-nya dengan memberikan terapi antiretroviral atau ART yang sangat cesar dapat mengurangi risiko penularan HIV. Secara umum, cara penularan 6 dari 9 kasus pada kelompok usia 15-9 tahun adalah melalui aktivitas seksual di kalangan homoseksual atau biseksual. Patofisiologi pada anak dan remaja yang dengan HIV/AIDS yaitu yang pertama, satu-satunya tujuan HIV adalah untuk mereplikasi atau membuat salinan dari dirinya sendiri. Lalu ia memasuki sel pada dasarnya, mengambil alih DNA dan memerintahkan sel untuk membuat salinan HIV-nya. Selanjutnya, meskipun HIV memilih limfosit T4 sebagai sel pilihan, HIV juga menyerang banyak sel lainnya. Selanjutnya, namun invasi sel T4 penting karena limfosit T4 mempertahankan tubuh melawan patogen yang menyerangnya, sehingga HIV membuat sel T4 tidak berfungsi atau menciptakan lubang-lubang di membran sel T4, mengakibatkan perbedaan tekanan osmotik antara bagian luar dan bagian dalam sel yang menyebabkan sel menghancurkan diri mereka sendiri. Dengan demikian, sel T4 berkurang jumlahnya dan tidak dapat memberi sinyal pada sel B untuk membentuk antibodi pelindung untuk melawan virus yang menyerang. Dan singkatnya, HIV menargetkan sistem kekebalan untuk membuat tubuh tidak berdaya lagi. Proses yang terjadi sejak
terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS. Yang pertama yaitu stadium pertama atau periode jendela, dimulai sejak saat pertama terinfeksi. Tidak ada tanda-tanda khusus, hanya seperti gejala flu yang dalam beberapa hari atau minggu hilang dengan sendirinya. Yang kedua, stadium O2 itu HIV positif asimptomatik, ini tanpa gejala. Yang ketiga, stadium 3 yaitu munculnya gejala, sistem kekebalan tubuh mulai menurun. Dan stadium 4 masuk ke kondisi AIDS, sistem kekebalan tubuh telah rusak parah, tubuh menjadi lemah terhadap serangan penyakit apapun. Pengkajian pada anak dan remaja dengan HIV/AIDS. Yang pertama itu sebagian besar anak yang terinfeksi HIV mengembangkan gejala dalam tahun pertama kehidupan. Sisanya menjadi bergejala beberapa saat sebelum usia 5 tahun. Anak yang terinfeksi HIV biasanya datang dengan pembesaran hati dan limpa, gagal tumbuh, sariawan, diare, dan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan bayi dan anak HIV positif. Asuhan keperawatan bayi dan anak HIV positif melibatkan penggunaan kewaspadaan standar karena anak-anak ini memiliki banyak kebutuhan dan ibu dari bayi HIV positif mungkin tidak memiliki asuransi kesehatan karena tunawisma, penyalahan obat HIV. Selanjutnya yaitu masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak. Pada masa bayi yaitu tidak dapat memahami konsep penyakit dan kematian. Yang kedua, anak usia dini mulailah mengkonseptualisasikan proses kematian dan yang melibatkan kerusakan fisik. Yang selanjutnya, anak usia pertengahan pada usia 10 atau 11 tahun pahamilah bahwa kematian itu permanen dan universal. Selanjutnya, pada masa remaja, diagnosis sering menghasilkan penyangkalan, ketakutan, penarikan diri, dan ketakutan ditolak oleh teman sebayanya. Penularan dari ibu ke anak. Wanita yang hidup dengan HIV harus memiliki akses ke layanan untuk membuat mereka tetap hidup dan menghentikan penularan HIV ke bayi mereka selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Dukungan berkelanjutan, pengujian dan pengujian ulang ibu dan bayi mereka selama masa ini dapat mencegah penularan. Pengobatan dan perawatan anak. Tanpa pengobatan, separuh bayi yang hidup dengan HIV akan meninggal sebelum ulang tahun kedua mereka. Pemeriksaan dini pada bayi dan pengobatan segera merupakan prioritas utama bagi bayi yang terpajan HIV. Selanjutnya, asuhan keperawatan anak dan remaja dengan HIV/AIDS, yaitu yang pertama pengkajian keperawatan. Identitasnya meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, diagnosa medis, dan nomor rekam medisnya. Yang kedua, keluhan utama dapat ditemukan pada pasien AIDS dengan manifestasi respiratori, ditemui keluhan sesak nafas. Keluhan utama lainnya ditemukan pada pasien HIV yaitu demam yang berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Riwayat kesehatannya itu riwayat kesehatan sekarang, pasien akan mengeluh sesak nafas. Riwayat kesehatan dahulu, biasanya pasien pernah dirawat karena penyakit yang sama. Dan riwayat kesehatan keluarganya, biasanya pada pasien adanya anggota keluarga yang menderita HIV/AIDS. Selanjutnya, pola aktivitas sehari-harinya, yaitu seperti pola persepsi, pola nutrisi, dan eliminasi. Pola aktivitas sehari-hari seperti istirahat dan tidur, aktivitas dan latihan, dan persepsi dan konsep diri. Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul yaitu yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penyakit paru obstruksi kronis. Yang kedua, diare berhubungan dengan infeksi. Yang ketiga, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Yang keempat, resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan diare dan muntah. Nyeri kronis berhubungan dengan agen cedera biologis, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis, ketidakmampuan menelan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil dan anak remaja dengan HIV/AIDS. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.